Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'du. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat subuh, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya. Dan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan bacaan tilawah kita, tahsin kita di surah Al-Fajr. Tapi sebelumnya mungkin sedikit kita sampaikan materi pagi. Jadi dalam bahasa Arab atau dalam membaca Al-Quran ada yang dinamakan, ini murojaah aja nggih, makharijul huruf, ya, makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf, ya. Secara umum atau dikelompokkan itu ada 5 ya tempat keluar huruf dalam Al-Quran atau bahasa Arab. Yang pertama jauf, ya, jauf itu artinya rongga. Rongga berarti dari mulai kerongkongan sampai mulut, rongga mulut keluar sampai keluar hurufnya, itu jauf. Kemudian ada halak, nih halak, kerongkongan 2 berarti Pak ya. Kemudian ada lisan, nah lisan. Kalau halak ini hurufnya ada 6. Kalau yang jauh tadi hurufnya ada 3, tapi hurufnya yang mati-mati semua, yang sukun, alif, sukun, ya, sukun, waw, sukun. Pokoknya yang mat-mat itu. Rongga dia Pak. I, u, itu jauh. Kalau yang halak, ini ada 3 hurufnya. Nah, kita coba pelajari. Kemudian ada lisan. Lisan yang paling banyak, lisan. Ada 10-an. 10, nggak boleh 10-an, jelas 10. Itu ada 3 berarti ya. Jauh, rongga, kemudian tenggorokan, kerongkongan, kemudian ada lisan 3, kemudian ada bibir, ya. Dan ini bibir dalam, ada bibir luar. Bibir dalam seperti huruf fa. Nah, ini ada bibir luar. Kemudian satu lagi khayshum, hidung, ya, dengung. Biasanya hurufnya ada sifat, ya, bisa dikatakan sifat, bisa dikatakan makhrajul huruf, yaitu nun dan mim, ya. Nah, jadi ada 5 Pak ya. Tidak 5 secara umum, tapi nanti kalau dibuat titik-titiknya di kerongkongan ada 3 titik, nanti di lisan ada berapa titik, di bibir ada berapa titik, di ini ada di berapa titik, itu jadinya semuanya titiknya itu ada 17. Jadi makharijul huruf secara umum tadi tempatnya mulai dari jauh, rongga, kerongkongan, lisan, bibir, hidung, itu tempat umumnya. Tapi kalau dititik-titikkan ada 17 titik. Nah, kita pelajari sedikit yang di jauh dulu, jauh, kerongkongan, terus bibir, lidah. Yang lisan nanti Pak, lisan agak panjang ya, banyak. Nah, jadi yang kita pelajari dulu yang di jauh, ya. Jauh berarti kerongkongan. Dapatkan itu yang a sukun, ya. Di mana dia di sini? Nah, di sini ini jauh.
rongga mulut dan rongga tenggorokan, berongga dia Pak ya. Coba ini hurufnya aslinya kalau dia ketemu dengan huruf misalnya huruf alif, alif madiyah, alif yang sukun, berarti dia berongga lebar gitu Pak ya. Contoh misalnya huruf mim dalam ketemu dengan alif ma, coba ya, itu berarti alif madiyah. Mim di depannya ada, kita contohkan di surah Al-Fajr aja ini, kita cari contoh-contohnya. Nah, ini contohnya yang pendek aja dulu ya. Ini zati, coba. Ya, ini yang ini namanya alif madiyah. Jadi bacanya harus berongga. Ya, zati. Ya. Kita harus dilatih, gitu Pak. Kita tahu teorinya, kalau udah dilatih biasanya kalau nggak dironggakan seperti nanti huruf mim itu sulit. Nggak, kurang berongga. Masuk. Harusnya berongga. Tidak boleh itu berarti jalurnya jalur hidup, jalur alternatif, dia tidak mau ke rongga mulut yang sini, berarti rongganya nggak keluar dari sini, ini yang A nya. Tapi kalau tadi misalnya mim ketemu dengan alif madiyah, mim di depannya ada alif sukun, itu pas ditutup hidungnya kok bangkot, berarti dia larinya bukan ke rongga mulut ini keluar, tapi belok ke hidung. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi hanya sebentar saja dia nempel di hidungnya, tapi pas panjang langsung berongga. Coba ya, nggak boleh, nggak boleh. Itu berarti dia salah jalan ya, salah jalan. Suruh lurus kok malah ke hidung ya. Nah itu jauh ya, kita banyak temui nanti alif madiyah ini atau alif yang panjang ini, baik nanti di tengah-tengah kalimat seperti ini, iromadzatil, atau di sini di mat alif disukun. Nah ini harus bersih. Iromadzatil imad, coba. Tapi tidak boleh tebal, nggak boleh, tipis, mad. Jadi huruf itu ada yang tebal, ada yang tipis, kayak. Jadi bacanya tidak boleh semuanya tebal. Alhamdulillah, nggak boleh. Alhamdulillah, la tipis, la tebal, nggak boleh. Harus ada tipis, ada tebal. Nah ini sulit kalau kita tidak berongga. Jadi harusnya iromadzatil imad, coba. Ditutup hidungnya, nanti hanya boleh masuk hidung di mim sedikit-sedikit ini ya. Mimnya awal bilang mim saja yang boleh masuk hidung, kita latih. Tapi nanti pas panjang dia harus bersih, berongga. Ditutup hidungnya Pak. Nanti yang boleh masuk hidung hanya mim kecil-kecil ini, yang awal-awal bilang mimnya saja, hanya nempel sebentar, nyinggung sebentar. Iromadzatil imad. Kenapa ditutup hidungnya? Supaya kita tahu dia salah jalur atau enggak. Kalau di rongga berarti insya Allah enggak masuk hidung. Nah, kalau dia masuk hidung berarti dia salah jalur, larinya ke hidung. Gitu Pak ya. Nah, kemudian itu rongga jauh namanya. Ada waw panjang misalnya qul ya
ayyuhal kafirun. Harus mencucu Pak, harus mencucu. Karena ini waw. Nah, mencucu, dhammah mencucu. Aun ya. Mengumpul, dhammah artinya mengumpul. Qul ya ayyuhal dirongga tapi bibirnya batu mencucu. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ya ini baik di awal kalimat atau di akhir kita ini jumpa namanya waw madiyah ya, rongga. Kemudian ada ya madiyah ya. Nah, contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Harus bersih ya, rongga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi intinya kita belajar makhorijul huruf tadi, mengetahui tempat makhorijul hurufnya dan mempraktekannya ketika dia berharokat atau ketika dia sukun. Itu saja Pak. Itu secara teori. Secara teori. Terus secara teori bisa dibaca, bisa dihafal, tapi harus punya guru talaki supaya menentukan ya. Kalau suara itu kan hasil dari apa? Benturan ya. Seperti ini contoh. Ini benturan tangan saya dengan meja, terus menghasilkan suara. Sama dengan kita melantunkan ayat-ayat Quran, itu juga hasil dari benturan. Ada yang benturannya betul-betul bentur, seperti contohnya ini huruf halak ya. Huruf halak yang paling bawah itu ada huruf hamzah, ada huruf ha. Kalau sukun berarti dia merapat kitanya. Contoh hamzah sukun a, merapat a. Coba Pak. Merapat kitanya. Kemudian kalau berbaris menjauh, kan awalnya aja dia merapat tapi menjauh dulu. Makanya huruf alif itu rapat dulu Pak. Hamzah di sini hamzah. Dirapatkan dulu. Coba. Tidak bisa, nggak bisa. Merapat terus menjauh. Fitanya itu merapat dulu. Itu untuk mengetahui merapat menjauhnya seberapa, itu butuh syekh, butuh guru. Misalnya ha, kalau merapatnya, kalau ha sukun merapat tapi merapatnya nggak terlalu merapat seperti hamzah tadi. Kan merapat betul. Beda ya. Kalau berharokat menjauh. Ha besar yang sini. Tapi tidak tebal. Bukan. Tipis dia. Sini. Untuk mengetahui seberapa rapatnya, seberapa menjauhnya, itu butuh guru. Makanya kami talaki supaya mengetahui betul enggak cara merapatnya makhorijul huruf tadi ketika berbaris, ketika sukun, atau menjauh kita suara tadi ketika berharokat. Jadi intinya gitu. Contoh huruf ba yang gampang. Kalau sukun berarti dia bibirnya, kalau mati bibirnya merapat atau menjauh Pak? Merapat. Nah itu merapatnya juga harus tahu syekh. Jadi kalau ba, nah ini jelaskan badan bibir ini, berarti merapatnya semua. Nah itu beda dengan itu merapatnya harus semua badan bibir ini. Kalau harokat berarti menjauh ya, tapi dia nyentuh dulu. Nyentuh sebentar, sama dengan huruf yang lain. Ya, ba. Coba Pak, ba. Merapat sedikit,
menyentuh sedikit, hingga sebentar aja, terus menjauh. Itu harokat. Tergantung harokatnya apa. Kalau fathah berarti dibuka. Nah, kalau kasroh sedikit, tidak terlalu terbuka. Kalau dia domah berarti harus mencucu, menjauhnya mencucu. Tapi tidak merapat seperti sukun. Nah, itu yang perlu kita praktekannya di situ. Perlu didengarkan guru, perlu melihat guru. Ah, itu di situ. Nah, makanya Syekh Abdul Karim ketika ditanya santrinya kitab tajwid apa yang terbaik, beliau menjawab, ya saya, syekhnya, saya gurunya kalian ini. Nah, kalau buku bisa dibaca untuk teori, ya, untuk memudahkan, tetapi harus didengar merapatnya semana, menjauhnya semana huruf-huruf itu ketika dibunyikan. Nah, itu butuh talaki, gitu Pak. Nah, begitu ini huruf madiyah ya. Kemudian ada huruf halak tadi ya, ada 6. Itu ada 6 kalau bahasa Arabnya. Ada adnal halqi. Ini yang paling bawah di sini, tenggorokan paling bawah. Nah, ini tenggorokan paling bawah. Akhwat aqsal halqi ya. Adnal nanti yang paling. Nah, ini yang paling bawah aqsal halqi. Nah, itu tadi kita pelajari Pak, kalau harokat, kalau sukun. Coba kalau sukun. Sukun dulu ya, hamzah dari ba ke hamzah ya. Ba ketemu hamzah, contoh ba. Coba ba. Merapat betul Pak. Hamzah itu kalau sukun merapat. Tadi saya baca kayaknya fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum harus di ma nantum faqimus shalah ya, ma. Jadi fa idza tma'nantum 3 kali melengkap dan aman. Jadi hamzah merapatnya betul-betul merapat. Ma. Coba ma. Merapat ya, pita suaranya merapat. Ini enggak kelihatan merapatnya. Nah, ini ada pita suaranya. Kemudian kalau fathah menjauh kalau pendek tapi merapat dulu maksud saya dirapatkan dulu sebelum dia hidup. Terasa tak Pak? Nempelkan dulu pita suaranya. Belajar nempelkan dulu. Agak sakit sih, agak seperti sukun. Coba coba merapat dulu, tapi nggak berbunyi ya merapatnya, terasa sendiri. Mas Rizky tidur, Mas Rizky malah nulis kenceng suara nih. I u ma, pakai hamzah yang pakai ma ya, gitu ya, merapat. Nah, kalau ha ini merapatnya tidak terlalu merapat ya. Biasanya kita sering kehabisan nafas ya ketika hamzah berhenti di akhir kalimat. Surah apa Pak yang ada hamzahnya? Mas Akbar yang hafal sini ada enggak? Ada itu hamzahnya, saya suruh yang sukun Pak. Itu yang habis biasanya ada ha yang sukun di akhir kalimatnya. Ayo ada yang hafal ini, kita safalan. Ini ayat 6 ya. Famulati nggak punya garing biasanya ya. Coba dibaca semuanya Pak. Saya contohkan ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi.
Dan sering nggak sempurna ya. Famulaqi. Harusnya kan gitu. Nah itu tergantung dia fitanya tadi. Apakah terlalu terbuka? Padahal dia harusnya ini kan berarti mendekat ya pita suaranya. Tapi mendekatnya itu harus diatur supaya tahan napasnya. Harusnya kan bunyinya sini, di sini terasa ya sampai ke dada, kemudian keluar. Famulaqi. Coba. Famulaqi. Ya, haknya sampai sini. Ha, coba. Hi. Hu. Bah. Bah. Pakai huruf ba supaya gampang. Kalau sama ha sulit. Ha. Tidak boleh besar. Ya. Ha. Hi. Di sini ditunjuk aja Pak dianya. Ha. Hi. Hu. Bah. Bah. Sampai dada. Bah. Rasa. Bah. Famulaqi. Ya, gitu Pak ya. Jadi merapatnya beda dengan hamzah tadi. Kalau hamzah betul-betul merapat, kalau ha fitanya hi gitu ya, tidak terlalu merapat. Kemudian ada di tengah ini ya, di tengah ain dengan ha ya. Ain ya ini hurufnya di tengah tenggorokan. Tidak, ini kesalahan biasanya yang kita sering sampaikan adalah masuk ke hidung ya. Contoh kita perhatikan a, ai, au, ya. Nah, ini ain ketika sukun sama dengan hamzah, maksudnya lidahnya Pak. Lidahnya tidak bergerak, tidak tebal. No, bukan ya. Itu lidahnya ada energinya, tapi tenang dia lidahnya. A, seperti coba a, hanya fokus di sini. Jadi tidak ada bantuan lidah kita naik atau bergerak. A. Jangan bilang a, kalau naik lidahnya jadi sulit kan? Jadi bilang hamzah dengan ain sama lidahnya posisinya tidak bergerak. A. Sini. Nah. Tidak boleh tebal. No. Nah. Ibu supaya. Nah. Ha. Sekarang ha ya, sama tempatnya. Jadi kadang satu titik itu ditempati beberapa huruf ya dalam makharijul huruf. Satu titik itu ada beberapa huruf. Nanti seperti kita jumpai di huruf yang 10 tadi ada di lisan. Itu kadang satu titik itu ada 3 huruf seperti huruf jim sama huruf ya dengan huruf sya, itu hampir sama titiknya. Ya, tempatnya sama. Nah, seperti ini hamzah dengan ha satu titik, a dengan ha sama satu titik. Ya, sedikit lagi waktunya sudah habis ya. Kita sedikit lagi kita selesaikan halak ya. A, ha, sama di tengah ha, alhamdu, ar-rahmanu, ar-rahmanu, kha. Nah, ini agak di atas tenggorokan lagi, lebih ke atas. Kha, gha, kha, kha, gha, kha, gha. Ya, jadi situ Pak ya. Ini namanya huruf halak. Huruf halak ini hurufnya jelas, ya Pak. Hurufnya jelas. Nanti kalau ketemu dengan huruf nun sukun sebelumnya atau bertemu dengan
tanwin, fathatain, domatain, kasrotain, dia tetap dibaca jelas, ya, atau biasa disebut huruf izhar. Huruf-huruf kerongkongan ini hurufnya jelas, ya, tidak berpengaruh nanti dengan huruf-huruf yang lainnya. Misalnya an'amta, ya, nun mati dengan ain, nunnya jelas, ainnya juga jelas, ya. Begitu yang lainnya juga begitu jelas. Ini namanya biasa dalam hukum nun sukun dan tanwin namanya huruf izhar, ya, huruf izhar. Demikian, mohon maaf, ini malah nggak sampaikan materi, malah ada baca ayat kita, ya. Berarti untuk syaratnya kita murojaah satu sedikit lagi, ya. Surah At-Tin aja Pak, tanpa melihat aja, ya. Baik, sama-sama surah At-Tin, wahid, itsnain, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kecintaan kita terhadap Al-Quran untuk membacanya dan mengamalkannya, dan menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.